Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Kembali bertemu dengan Bapak Ibu di dalam ruang virtual ini. Hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir di dalam kuliah umum etika dan moralitas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia hadir setiap minggunya mengikuti perkuliahan umum ini. Dan nanti panitia akan memberikan sertifikat bagi Bapak Ibu yang sudah setia hadir di dalam kuliah umum ini setiap minggunya. Nanti panitia akan mengecek kembali data kehadiran Bapak Ibu. Untuk itu saya menginformasikan jika Bapak Ibu ada yang terlewat mengisi daftar hadir, mohon untuk dapat memberitahukan kepada saya sehingga saya bisa share link kehadiran yang pada minggu-minggu sebelumnya. Baik, kita akan segera memulai perkuliahan umum pada hari ini. Untuk itu, untuk membuka perkuliahan umum pada hari ini, saya meminta kesediaan Bapak Jemi, apakah bisa membuka di dalam doa? Pada Bapak Jemi Sumadi, apakah bisa memimpin di dalam doa, Pak? Ya, baik Juni, terima kasih kesempatannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin dalam doa secara Kristen. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan berkatilah pada materi yang terakhir kali ini ya Tuhan, biar kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami arti daripada etika kekristenan yang dapat memuliakan nama-Mu pada akhirnya. Berkati juga hamba-Mu yang menjadi pembicara, Engkau menolong dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Jemi. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Denny untuk memberikan materi pembelajaran pada hari ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah setia mengikuti kuliah umum ini ya. Dari awal hingga pertemuan yang terakhir ya. Akhirnya sampai juga kita di akhir. Nah, sebelum dimulai saya ingin menampilkan sebuah video dulu ya. Saya mau nanti tanya apakah Bapak Ibu setuju dengan video ini atau tidak ya. Kalau tidak setuju kenapa, kalau setuju kenapa ya. Oke. Apakah sudah kelihatan? Ya. Saya bikin dulu mungkin terjemahannya bahasa ini ya. Oke, subtitlenya kita buat jangan Jerman kali ya. Subtitlenya atau translate ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Indonesia ya. Oke. Herzlich willkommen. Möchten Sie von einer weiblichen oder einer männlichen Stimme gesegnet werden? Gerne. Welchen Segen brauchen Sie? Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Möchten Sie den Segen ausdrucken? Danke für Ihren Besuch und auf Wiedersehen. Oke, ya. Nah, itu adalah robot yang dibuat mati dulu. Ada sambungannya, ya. Oke, itu adalah robot yang dibuat dalam memperingati 500 tahun reformasi. Ya, jadi robot itu dibuat, robot itu memberkati, ya. Jadi
Kalau misalnya bisa juga ada pelayanan doa apa segala macam. Dan ini robot ini dibuat ini ya di Jerman, di tempat lahirnya reformasi. Jadi bersamaan dengan peringatan Hari Reformasi ini diperkenalkan untuk memulai satu diskusi. Apakah di masa depan robot boleh mengambil bagian dalam ibadah? Ya, gimana pandangannya? Setuju nggak kalau robot memberkati, robot berdoa buat kita, robot mengajarkan kita tentang teologi gitu ya? Gimana kira-kira? Silakan komentar. Setuju atau nggak setuju? Kalau setuju kenapa? Kalau tidak setuju kenapa? Ada linknya apa ya, nanti boleh saya kasih linknya ya. Ada kok di YouTube. Bless You 2 namanya. Bless You 2. Jadi robot ini dibuat dalam rangka Hari Reformasi, peringatan Reformasi Luther. Setuju nggak robot memberkati, robot melayani, robot memberikan doa? Gimana? Silakan. Ini kalau saya tidak setuju loh Pak. Ini siapa nih? Pak Jemi ya? Jemi Sumadi Pak. Ya silakan Pak Jemi ya. Kenapa tidak setuju? Alasannya memang pelayanan itu diberikan Tuhan kepada manusia, bukan kepada materi atau benda mati yang dalam kategori saat ini kita bicarakan adalah robot gitu Pak. Jadi robot itu menurut Pak Jemi benda mati, dan benda mati tidak bisa melayani Tuhan gitu ya? Bukan tidak bisa melayani Tuhan. Memang pelayanan itu diberikan kepada manusia. Manusialah yang mempunyai hak untuk melayani gitu. Jadi kalau robot nggak bisa melayani gitu ya? Oke, baik. Terima kasih. Yang lain, ada nggak yang setuju gitu? Robot nih. Gimana kira-kira? Itu dalam rangka Hari Reformasi loh jadi buat. Jadi mungkin mereka mau bilang, oh reformasi berikutnya adalah kita berjemaat bersama robot. Jadi nanti kalau ke gereja ada robot juga ikut gereja. Bahkan kan sekarang juga ada juga orang udah kawin sama robot, ada juga yang kawin sama robot. Bahkan ada juga robot dapat warga negara ya. Siapa nanti kita akan bahas Sofia kan ya, kalau salah namanya di Arab Saudi. Gimana? Silakan Alfonso kalau mau komentar. Saya sih setuju Pak, tapi kalau untuk konteks Indonesia saya masih abu-abu Pak. Kalau Indonesia nggak cocok gitu ya? Iya, saya masih secara abu-abu. kontekstual. Kalau di sana di Barat bolehlah gitu ya? Bolehlah, karena memang perkembangannya secara ilmu baru secara pendekatan imam-imam atau teknologi kan sudah berkembang jauh pesat Pak. Jadi menurut saya sih juga kalau pendapat Bapak yang tadi Bapak Jemi bahwa itu sudah diberi tugas kepada manusia, kalau menurut saya sih yang melalui robot itu juga manusia memberikan tugasnya sih, semacam kayak ada apa ya, semacam kayak ada transfer gitu loh Pak. Jadi ibaratnya tuh di robot itu sebenarnya manusia juga tapi melalui teknologi yang canggih gitu. Ya di Barat mungkin itu bisa diterima, tapi kalau di Indonesia dengan negara beragama, dengan keberagaman yang ada atau Muslim yang lebih mayoritas, menurut saya masih abu-abu sih Pak kalau konteks Indonesia. Masih abu-abu ya. Iya. Sebenarnya di Barat juga kontroversi itu. Oh kontroversi, siap-siap Pak. Masih kontroversi ya. Tapi ada satu negara yang dengan terbuka merangkul seperti itu. Ada nggak yang bisa menebak negara mana itu? Belanda Pak? Enggak. Oh, enggak. Jepang. Negara Jepang. Betul. Ya, negara Jepang. Ya, kita tonton sama-sama ya. Videonya dari negara Jepang. Saya izin share. Ya. Apakah sudah kelihatan? Artificial intelligence, AI,
the technology that allows a computer to think like a human. Welcome to the Church of England. Different faiths are starting to use it. AI helps people get closer to their spirituality. Robots can deliver sermons, give advice, Santo, does God exist? and pray with you. It's a bit like Catholic Alexa. But could it be dangerous? A robot will never replace a rabbi because he has no soul. This Buddhist temple is more than 400 years old. And inside is a robot. It's designed to look like Kannon, the goddess of mercy. It's called Minder. Its hands, shoulders and face are covered in silicone to resemble human skin. この部分はロボットの方が優れてます。だけどね、ロボットはね、一番いい方法をずっと考えながら AI で考えながら進化させていくことができるわけ。これは優れたもんですね。ロボットは死ぬことがない。These university students have come to see Minder for the first time. 最初の印象は正直っていうその中になんか心があるのかなっていうぐらい実在してるのかなって。アンドロイドは若い人たちにその仏教っていうことを伝えていける。But not everyone felt at ease with it. なぜならなかったかというと、多分私自身にもその囚われがあって。Should we automate spirituality? Isn't it a bit sacrilegious? それは冒涜でも何でもないです。それがね、徐々であろうがあれであろうが、やっぱ他の宗教にも変化を与えるだろうなと私は思っております。Here in Poland, Catholicism is the predominant faith. Gabriele Trovato has been building this for the past year, and it's almost ready. Its name is Santo. Gabriele says this is the first ever Catholic robot. It was clear to me last year during the lockdown when many people started complaining they couldn't go to church. So in this sense, a machine like Santo can give a hand. Santo is programmed with 2,000 years of knowledge about the Catholic faith. He's ready to meet worshippers for the first time. My name is Santo. What brings you here on this beautiful day? Santo, is there a heaven? It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for someone rich to enter the kingdom of God. So he wouldn't answer my question directly about whether there is a heaven, but he did reply with a verse of the Bible that I thought was quite relevant. Dzień dobry, Santo. Nasze bliskie, które są w niebie, mają kontakt z nami. I think it is impressive. It's a bit like Catholic Alexa. People here said they prefer a human priest, but they were surprisingly open-minded. One of them said anything that brings you closer to God is a good thing. Let us pray. Yes, I think we can use the robot or artificial intelligence to help understand the Christian teaching, not to replace the priest, because it has no soul. It is not person. From a Catholic church in Poland to the catwalks of Paris. Lior is a model from America. She's just appeared at Paris Fashion Week. But there's something else she's working on. She's developed Robo Rabbi, an algorithm that helps you be the best version of yourself. Inspired by my interpretation of your parasha, I will create your challenge. The Robo Rabbi uses artificial intelligence to answer questions and to give people a personalized daily challenge. It makes the tech right in your home. You wake up with a text, it pushes you towards being your best self more than seeking out a rabbi. I think it makes religion maybe more accessible, more integrated into everyday life rather than being this separate thing that you have to go seek out. It's seeking you. So, could an algorithm and a rabbi work together? So, would you like to see how it works? Sure, let's try. This is your first challenge, to talk to a person today that you would normally not talk to.
Very nice challenge. I think an AI could be an equal, and it could work with a human rabbi as an equal rather than a tool, but you don't think that? I'm sure not. You're sure? Okay. What did you make of Robo-Rabbi? It's a very good thing to use technology to improve the spirituality. We bless in that. But a robot will never replace a rabbi because he has no soul. Could AI be dangerous for religion? If the AI is becoming crazy, and this one of the biggest danger, the machine is controlling the human and the religion. I don't think it's what God wants. But is there a danger that people could place too much faith in artificial intelligence? So we've got to be careful we don't trust AI too soon. AI can quite frequently be artificially stupid rather than artificially intelligent. Most faith communities are only at the beginning of discussing AI and robots. But this technology is here to stay, and it could change the way we worship. Oke. Gimana kira-kira AI masuk tempat beribadah? Oke, saya matikan dulu. Oke, ya gimana? Kira-kira, yuk. Sebelum kita masuk pada bahan kita, gimana kira-kira responnya? Tadi Bu Dewi bilang lucu Pak gitu ya. Ada Hotman saya melihat seolah-olah jadi penyembah berhala tanpa memakai perasaannya sesuai dengan apa yang disetting. Oke. Ya, yang lain gimana? Ada yang Bu Dewi lucu, kenapa Bu Dewi? Mungkin in terms of, saya kan tinggalnya di Indonesia ya, jadi nggak terekspos banyak untuk itu. Tapi pernah lihat film Jepang, bukan film, pokoknya yang Jepang menikah dengan artificial intelligence, saya pernah nonton film itu. Dari situ kan sebenarnya saya refleksinya adalah, sebegitukah manusia, kalau kita lihat kan sebenarnya background-nya manusia kan makhluk sosial. Saking dalam hidup pada masa sekarang, saking kita nggak bisa berinteraksi dengan orang lain, sampai saya menikahi, dan orang itu kan laki-laki itu menikahi AI-nya itu toh. Jadi sama, artinya sekarang mau masuk ke berbagai aspek ya, ada religion, jadi sebenarnya itu bukan hal baru juga di cuman maksudnya modifin beda ininya aja. Nah, jadi kalau dibilang lucu karena tidak terbiasa. Kemudian kalau bicara soal background-nya sendiri, menurut saya ada beberapa hal yang harus kita balik ke Alkitab atau biblical ya. Misalnya kayak tadi si Rabi yang bilang nggak bisa menggantikan peran Rabi. Kemudian misalnya baptis, kalau perjamuan kudus dan lain-lain ya. Mungkin to some function or to some roles dia bisa gitu. Misalnya monitoring kehadiran jemaat gitu ya, atau apa gitu yang bisa kita pakai yang nggak sifatnya human touch. Kan sekarang isunya human touch-nya nggak ada, dan kita merasa nggak apa-apa human touch daripada kita kecewa sama manusia. Justru bukannya itu dibalik. Misinya orang Kristen berarti sekarang di mana kan, kalau mau gereja berefleksi kan. Kalau gereja mau refleksi terhadap ini semua, loh berarti gereja sudah ke bawah arus, gereja tidak memainkan perannya dan terusnya. Nah itu refleksi another story lah ya. Itu aja sih Pak. Terima kasih Bu Dewi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kuliah hari ini adalah sebuah eksplorasi, ya. Eksplorasi bagi kita bersama, termasuk juga perkenalan apa itu AI, apa tantangannya, apa masalah etik yang dimunculkannya, dan mungkin saya bisa juga jelaskan ya seberapa besar sebenarnya AI telah mempengaruhi kehidupan kita, dan berapa besar sebenarnya pertanyaan etika yang muncul dan mungkin kita nggak pernah pikirkan ya. Nah, pertama-tama begini, saya ini bukan ahli teknologi ya, tapi saya belajar, saya mengeksplorasi, dan terus terang ethics of AI ini adalah bidang kajian yang baru ya. Bahkan di kampus-kampus besar seperti Cambridge dan Oxford ini baru tahun 2020 kajian ini memiliki dosen atau profesor ya, karena sangat baru sekali.
Sehingga banyak juga kampus-kampus besar di Asia, di Hong Kong, di Korea, dan di Taiwan, beberapa negara yang saya amati, mereka sedang mencari profesor ethics of AI, ya, karena ini adalah perkembangan yang sangat baru. Ya, jadi AI sudah banyak orang sudah tahu, tapi dimensi etiknya itu yang sekarang menjadi bahan perbincangan. Ya, oke. Jadi izinkan saya share screen kuliah terakhir ini. Saya akan sama-sama kita berdiskusi ya. Ini bahannya sudah saya kirimkan versi awalnya. Ini ada beberapa revisi tapi tidak terlalu mempengaruhi. Oke, baik. Kita akan lihat sama-sama Ethics of AI. Ya. Jadi dalam bukunya Cyber Ethics 4.0 ya, Julia Bosman salah satu penulis itu, dia mendaftarkan ya, ada 8 hal. Nanti kita akan lihat yang menjadi masalah dan banyak orang bahkan pemerintah tidak mengantisipasi dengan baik persoalan ini. Yang sudah didiskusikan pertama adalah unemployment. Ya, unemployment bukan berarti nggak ada income, tetapi kalau nanti pekerjaan rutin nggak ada karena AI sudah bisa melaksanakan, itu bagaimana? Ya, kita melihat bahwa dengan AI, misalnya adanya media sosial, adanya katakanlah apps terbaru, ya, seperti misalnya Tokopedia atau misalnya Shopee dan segala macam, itu banyak sekali pekerjaan yang tercipta, tetapi juga banyak sekali pekerjaan yang menjadi tantangan. Ya. Kedua, inequality, ya, ketidakadilan, ya, ketidaksetaraan, ya. 20 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, ketika 10 besar perusahaan di data, itu jumlah karyawannya 10 kali lebih besar daripada 10 perusahaan terbesar pada saat sekarang ini. Ya. Jadi dan banyak perusahaan-perusahaan di masa lalu itu uangnya itu memang terbagi kepada banyak pemegang saham. Tapi kalau top company pada zaman sekarang seperti Google atau Facebook atau katakanlah Amazon, gitu ya, itu uangnya itu dipegang oleh sebagian kecil top pemiliknya itu. Ya. Jadi AI memang menciptakan banyak kekayaan, tetapi bagaimana dengan dimensi etik, hasilnya itu belum dipikirkan, distribusinya yang bermoral bagaimana. Ya. Mengenai kemanusiaan, ya, bagaimana mesin itu mempengaruhi perilaku dan interaksi kita, termasuk tadi dalam hal agama, ya. Tetapi juga nanti ada hal-hal lain yang akan kita coba diskusikan, misalnya ketika mesin juga di-create menjadi sahabat, kemudian mesin juga dibuat seperti manusia sehingga ditanya apakah dia bisa menderita atau sakit, dan baru tadi ada juga pertanyaan disinggung oleh para rabi itu, apakah sebenarnya mesin itu memang tidak punya roh, ya, tidak punya jiwa, ya. Bahkan apa arti jiwa sebenarnya? Ya, itu juga menjadi pertanyaan yang muncul. Bagaimana dengan artificial stupidity? Ya, ya. Nanti kita akan coba lihat, tetapi ini beberapa hal yang sudah dimunculkan. Artificial stupidity itu artinya adalah dia melakukan kesalahan, ya. Kesalahan yang manusia nggak mungkin lakukan, tapi robot bisa lakukan. Ya, misalnya gini, kalau robot kita suruh, ya, dikasih tujuan membuat kancing peniti, gitu ya, sebanyak-banyaknya. Bagi kita itu ya pekerjaan ringan aja, ya, buat aja kancing peniti. Tapi bagaimana untuk membuat kancing peniti itu, maka dia akan mengumpulkan semua besi yang ada di dunia ini menjadi kancing peniti. Dia akan mencari cara terbaik. Sebagai AI dia mampu melakukan itu. Akibatnya mungkin hanya dengan menyuruh dia membuat kancing peniti, manusia musnah dari bumi. Karena nggak ada lagi besi di dunia ini. Semua besi diciptakan jadi kancing peniti. Mobil, truk, pesawat udara, mesin-mesin, cangkul, pisau, semuanya dirubahnya menjadi kancing peniti. Karena tujuannya cuma itu. Nah, ini kan
satu kekonyolan yang hanya mesin yang bisa lakukan, hanya artificial intelligence yang bisa, ya. Jadi disebut artificial stupidity, ya. Itu bagi manusia nggak mungkin terjadi, tapi bagi mesin itu skenario yang memungkinkan. Atau rasis robot, ya. Bagaimana kita menghilangkan itu, misalnya, ya. Kalau artificial intelligence dikasih data yang begitu besar, katakanlah misalnya dari data itu, ini contoh aja ya. Ternyata dari data itu disebutkan bahwa kalau orang Batak minjam ke bank, maka orang Batak itu pengembalian uangnya suka terlambat. Gitu. Jadi lalu dari situ dia simpulkan, kalau gitu bank jangan ngasih pinjam sama orang Batak. Misalnya itu kan jadi rasis, gitu ya. Security, atau bahkan ya ini nggak usah saya disebutkan dulu ya, evil genius, ya. Bagaimana kalau dia menjadi satu makhluk yang jenius, ya, yang kemudian melihat bahwa salah satu masalah dunia ini adalah manusia, jadi manusia harus dimusnahkan. Bagaimana kalau terjadi singularity? Singularity itu adalah ketika robot pada akhirnya bisa memiliki consciousness, kesadaran. Dan banyak yang bilang sudah dekat ke sana, mungkin dalam 20 sampai 40 tahun lagi. Kalau sudah sampai di situ, apakah ada hak asasi robot? Dan seterusnya, ya. Jadi secara etis maka kita jadi bertanya gitu, apakah AI bisa mengalami penderitaan kalau kelak terjadi singularity? Apakah AI bisa tahu mana yang benar, mana yang salah? Atau itu hanya program aja, diprogram untuk bilang A, diprogram untuk melakukan A, dan diprogram tidak melakukan B. Dan apakah AI ketika dia menjadi sahabat manusia, misalnya kan sekarang banyak companion robot ya, apakah mereka memang memperlakukan manusia sebagai sahabatnya, atau dia memperlakukan manusia dengan perlakuan yang dilakukannya karena diprogram demikian? Atau kalau kelak dia punya singularity, apakah ada semacam roh dalam AI? Ya, saya jelasin dulu sedikit. Ya, jadi ini kita melihat di sini tadi robot Bless You. Ya, ini ada alamatnya. Silakan nanti kalau mau dibuat. Ya, jadi robotnya dibuat dengan tangan yang berbentuk manusia, kepala yang berbentuk manusia, mulut, mata, hidung, alis yang seperti manusia, yang tubuhnya pun mungkin mirip kayak manusia. Seandainya dia dibuat seperti bentuk yang kiri, tape recorder gitu, atau mungkin yang kanan ini gitu ya, hanya dengan begini saja, mungkin orang tidak merasa enak dilayani. Jadi ketika misalnya ini kemudian masuk ke pelayanan, sebenarnya ada unsur apa di situ? Ada unsur desain yang dibuat menjadi humanoid atau anthropomorphism juga ada di situ, ya. Dan yang melakukan ini adalah manusia. Jadi kita lihat ketika ada robot, ketika ada katakanlah AI, sebenarnya ada sebuah perilaku intensional dari pencipta teknologi dalam menghasilkan produknya itu. Mungkin juga kalau kita lihat nanti ada produk lainnya itu, ada juga mungkin di situ unsur bisnis, ada juga di situ unsur uang, kapital, dan seterusnya. Ya. Ya. Jadi kita mau menjelajah, memahami gimana sih sekarang perkembangan AI yang terjadi. Apa tantangan etika yang dibawa? Ya. Bagaimana persoalan etika yang sudah muncul dan apa potensinya di masa depan? Dan apa perspektif etika dan teologi yang relevan yang bisa kita mungkin pikirkan dalam menghadapi masalah ini. Jadi ini 4 hal yang akan kita diskusikan pada sore hari ini. Ya. Nah, pertama-tama mari kita lihat dulu AI yang tidak seperti robot tadi itu, AI yang lebih halus, yang tidak dalam bentuk humanoid, ya, tapi dalam bentuk program, ya, karena AI pada dasarnya adalah sebuah program, ya. Nah, kita masih ingat mungkin kasus daripada Cambridge Analytica, ya. Cambridge Analytica ini nggak ada hubungan dengan Cambridge University, ya, ini adalah perusahaan konsultan pemilu, ya, sebenarnya konsultan pemenangan pemilu, ya, kayak kalau di sini misalnya kayak LSI gitu, itu sama itu dengan Cambridge Analytica ini. Tapi yang menarik adalah bahwa Cambridge Analytica itu melalui apps yang bernama This is Your Digital Life, maka dia memanen 87 juta Facebook profiles. Lalu data ini dipakai untuk membantu Donald Trump memenangkan pemilu di Amerika. Ya. Dan AI bisa melakukan itu. Ya. Jadi sebenarnya ada masalah etis. Jadi etis enggak
kalau misalnya AI ini dipakai, jadi foto yang kita upload, komentar yang kita berikan, like kita, jadi dilihat belanja kita, semua kehidupan pribadi kita, kemudian itu dikumpulkan sama dia dengan cara yang nggak bisa kita bayangkan, yang manusia nggak mampu melakukan, tetapi AI bisa melakukannya, maka dia akan menyimpulkan kira-kira bentuk kampanye yang seperti apa yang cocok diberikan, berita apa yang harus diciptakan supaya orang-orang ini mau memilih Donald Trump. Nah itu dia. Ya, saya dengar ternyata Cambridge Analytica ini juga ikut membantu dalam pemilihan presiden di Indonesia. Saya nggak sebutkan lah siapa yang dibantunya, tapi dia juga ikut terlibat ternyata. Ya, cuman memang perusahaan ini yang namanya Cambridge Analytica sudah ditutup, tetapi perusahaan induknya belum ditutup. Ya, jadi yang pemiliknya. Karena ini sebenarnya sampai sekarang masih aktif di berbagai negara untuk memberikan konsultasi pemenangan pemilu. Jadi AI ada orang kembali lagi di belakangnya yang menggunakan untuk keperluan dan tujuannya. Ya. Nah ini sangat menarik ya. Ada Profesor Ishiguro ya dari Osaka University. Ya. Nah ini juga sama ya. Dia menciptakan apa namanya humanoid ya. Ini dari BBC saya ambil. Pertanyaan saya, coba bisa tebak. Yang mana profesornya? Yang mana robotnya? Yang mana ini profesornya? Yang mana robotnya? Yang duduk. Yang duduk apa? Profesornya? Iya. Yang duduk profesornya, yang berdiri robotnya? Iya. Kalau menurut saya, yang di depan itu robot, Pak. Yang di belakang itu profesor ya. Iya, oke, baik, ada dua pandangan ya. Tapi menarik sekali ya, ada dua orang melihatnya berbeda. Jadi memang yang benar yang di belakang itu robotnya. Yang di belakang itu adalah profesornya ya. Yang di depan itu adalah robotnya ya, yang benar. Tetapi ketika ditanya, kenapa profesor ini menciptakan robot yang mirip dengan dia, maka dia mengatakan sebenarnya gini, apa yang saya lakukan ini adalah untuk memahami apa sih artinya jadi manusia. Melalui robot itulah saya ingin mengenali siapa saya sebenarnya. Ya. Jadi ini banyak orang yang komentar negatif, artinya creepy apa segala macam, tapi oke lah. Kita lihat kembali lagi muncul bahwa di balik tindakan si profesor ini ada motivasi, ada dorongan, ya, ada manusia yang sebenarnya, sehingga sebenarnya tetap saja apapun yang berkembang itu, ya, ada masalah etika yang muncul, ya, karena dia melakukan deliberasi, melakukan perenungan untuk bertindak sesuai apa yang dilakukannya, ya. Nah, kalau kita artikan, dan saya ambil dari Encyclopedia of Britannica, ya. Jadi artificial intelligence itu adalah the ability of digital computer, jadi kemampuan komputer digital atau computer control robot, jadi robot yang dikontrol oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya kita asosiasikan dengan makhluk yang intelijen. Ya. Jadi dan ini selalu berkembang ya. Jadi waktu itu pernah juga diskusi, apa sih contoh perilaku yang orang intelijen, orang cerdas itu sukanya ngapain misalnya. Dulu orang bilang, oh orang pintar itu sukanya main catur. Lalu diciptakanlah robot yang bisa main catur, dan ternyata kira-kira 20 tahun lalu Garry Kasparov dikalahkan oleh Deep Blue. Ya. Lalu orang bilang, oh enggak, catur nggak bisa jadi ukuran, karena catur itu hanya parsial saja. Lalu dipikir lagi, AlphaGo. Ya. Lalu kemudian tahun 2000 berapa yang lalu, 2000 sekitar 5-6 tahun yang lalu ya, saya kalau nggak salah di Korea, Lee Sedol ya, 18 kali juara dunia AlphaGo, dikalahkan oleh komputer dari Google ya. Jadi kita lihat di sini artificial intelligence itu telah berkembang, sehingga ketika berkembang maka orang mulai merubah makna intelligent being, merubah makna apa artinya jadi manusia, karena orang menemukan bahwa apa yang kita anggap perbuatan manusia kok makin lama makin bisa dikerjakan oleh artificial intelligence. Ya. Jadi dia punya karakteristik untuk to reason, to discover meaning, to generalize, to learn from past experience. Jadi sekarang artificial intelligence sudah apa yang ada yang disebut dengan baby machines. Jadi dia diciptakan kayak baby,
Kemudian dia berkembang dan belajar untuk melakukan apa yang dia harus lakukan dengan cara yang lebih canggih sesuai dengan pertumbuhannya. Cuman pertumbuhan AI itu lebih cepat daripada manusia, dalam pengertian mungkin dalam 3 bulan dia bisa mencapai pertumbuhan yang manusia butuhkan dalam 100 tahun misalnya. Ya. Nah, kita lihat di sini itu yang disebut dengan machine learning, ya, atau juga yang lebih spesifik lagi ada sebuah deep learning. Jadi artificial intelligence yang sekarang kita miliki adalah apa yang disebut dengan narrow AI. Jadi dia punya spesifik task, ya, tugasnya khusus. Misalnya tadi AlphaZero, ya, dia khusus buat main catur. Ya. AlphaGo, dia khusus untuk main Go. Ya. Kemudian facial recognition, dia khusus untuk mengenali wajah. Google, ya, Google Translate khusus untuk menerjemahkan bahasa. Ya. Google Data, ya, khusus untuk mungkin mencari data, sehingga kita ada orang-orang yang bilang, wah, Google itu udah kayak Google Search itu udah kayak Tuhan, ya, apa aja kita cari bisa. Tapi kita tahu di balik semuanya itu ada programmer yang menuliskan algoritmanya sehingga dia bisa demikian. Nah, tapi kemudian dalam mensimulasikan intelligence itu kemudian terciptalah apa yang disebut dengan machine learning. Jadi dia tidak harus terekam seperti tadi itu, melakukan apa yang harus dilakukan, tapi dia bisa belajar. Makin lama makin cerdas, makin lama makin cerdas dengan diberikan data yang banyak. Bahkan kadang-kadang si penulisnya sendiri nggak tahu bagaimana dia sampai kepada kesimpulan begitu karena otak manusia tidak mampu mendalami proses yang terjadi dalam mesin itu. Ya, bayangkan kalau misalnya dia harus mengkombinasikan data dari 80 juta manusia. Nggak ada otak manusia yang mampu menyimpulkan dari situ, kalau begitu apa strategi kita ke depan. Ya, seperti dari kasus Cambridge Analytica itu. Ya. Atau yang disebut juga dengan deep learning. Ya. Ini adalah diciptakan semacam neural network. Ya, jadi kayak meniru otak manusia, lalu neural network itu yang merupakan gabungan daripada simulasi komputer itu, kemudian dia menghasilkan satu pembelajaran yang berbeda, ya, disebut dengan deep learning. Jadi dia harus berproses dulu mengolah data yang demikian banyak. Nah, itu yang disebut dengan narrow AI yang sekarang sudah ada. Tetapi di kedepannya diduga akan ada general AI yang seperti manusia, atau bahkan ada yang mengatakan super AI yang melampaui manusia, yang kayak super power, ya, kayak mungkin dalam film Terminator gitu, ya. Tapi sampai sekarang itu belum ada itu AI itu. Yang namanya general AI dan seperti itu belum ada. Katanya akan ada segera dalam 30-40 tahun lagi. Tapi nggak ada yang tahu. Mungkin juga nggak akan pernah ada. Tetapi bahwa bagaimana AI semakin mensimulasi cara berpikir manusia itu memang semakin berkembang. Ya. Jadi ini sekarang 3 tipenya. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini adalah stage. Dan ketika nanti sampai pada stage ketiga, yaitu artificial super intelligence, seperti Jarvis yang ada dalam film Iron Man, maka disitulah katanya dia akan mencapai kesadaran, atau apa yang disebut dengan tadi dalam film tadi itu ada rohnya. Ya. Tetapi sekarang yang kita punya adalah narrow AI, ya, ANI, juga dengan ANI. Dan itu juga adalah bentuk-bentuk yang familiar. Misalnya di iPhone ada Siri, ya, kemudian di Amazon ada Alexa, kemudian di Microsoft ada Cortana, ya, kalau Bapak Ibu punya ini Windows 10, ya, maka akan ada Cortana di situ juga ikut melayani kita, ya. Jadi itu adalah semacam AI yang membantu orang mengerjakan tugasnya dengan lebih baik, ya. Jadi dalam bukunya Super Intelligence, ini adalah dosen di Oxford University Nick Bostrom, ya, dia mengatakan bahwa AI itu bisa terjadi melalui 2 cara, yaitu pertama dia meniru bagaimana manusia itu belajar dan berpikir dengan menggunakan probability, ya. Jadi kayak AI yang main catur, maka dia ketika seorang melangkah, dia juga melangkah, maka dia akan memprediksi
apa saja kemungkinan langkah dan mana kemungkinan langkah yang paling menguntungkan bagi dia. Ya, kalau manusia main catur kan enggak, dia enggak ada langkah-langkah konyol yang enggak diperhitungkannya. Tapi kalau komputer semua diperhitungkannya. Ya, karena dia komputer, dia enggak bisa berpikir sebagai manusia. Ya, jadi itu namanya dia membuat probabilitas. Tapi juga ada yang sekarang sedang mencoba memikirkan, tapi belum berhasil, yang disebut dengan whole brain emulation. Jadi otak manusia di-scan, kemudian hasil scan-nya itu kemudian dijadikan menjadi pattern syaraf, lalu itu jadikan pattern untuk bagaimana AI itu bekerja. Ya, apakah ini akan terjadi? Ya, nggak ada yang tahu. Ya, banyak spekulasi dan segala macam, tetapi inilah yang sedang menjadi arah dari riset-riset dalam bidang AI. Ya, tapi yang pasti pada fungsinya saat ini dengan Facebook, dengan Google, saya yakin juga dengan Gojek, ya, kemudian Bukalapak, ya, kemudian Tokopedia dan segala macam, ya, Instagram, Twitter dan seterusnya itu, maka AI telah bekerja sebenarnya. Ya. Dia mengoptimisasi logistik, mendeteksi fraud, ya. Jadi kalau di Ukrida ada namanya Turnitin, ya. Jadi dia bisa mendeteksi ada nggak orang melakukan plagiarisme, ya. Bahkan ada yang menciptakan seni, melakukan research, ya. Bahkan katanya ke depan akan bisa menulis paper juga, mentranslasikan, ya, dan juga melakukan hal-hal yang orang lain manusia tidak bisa lakukan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada dosen dari Cambridge namanya Bert Singer, dia mengatakan bahwa pada saat ini aplikasi AI itu adalah natural language processing, facial recognition, games, automated decision making, kemudian robot, ya, termasuk juga robot mobil, ya, yang diciptakan oleh Tesla dan Uber itu, ya. Ya, sekarang kayaknya proyeknya agak sedikit ditahan karena ada masalah yang berhubungan dengan kecelakaan, ya. Jadi, dan ini nggak gampang ternyata, ya. Jadi ketika misalnya robot menghadapi dilema, apakah dia misalnya mau nabrak anak kecil atau menyelamatkan supirnya, ya, apa yang dia akan lakukan. Nah, itu ternyata dilema-dilema yang manusia tahu mengerjakannya, tapi robot nggak bisa mengerjakan, ya. Bahkan untuk diagnostik dalam healthcare juga. Ya, nah kita lihat di sini bahkan sudah ada klaim-klaim orang tentang bagaimana itu AI lebih hebat daripada manusia. Misalnya ada perusahaan yang menyebut bahwa AI-nya Babylon, ya, itu bisa mengalahkan dokter dalam melakukan diagnosa. Ya, bahkan di sini ada satu game terbaru ini tahun 2019 sudah dikalahkan, itu namanya StarCraft yang sangat kompleks, itu sudah bisa AI mengalahkan manusia. Ya, bahkan Go yang kolomnya itu 19x19 dengan complexity 10 pangkat 170, ya, itu telah dikalahkan pada 2015. Ada yang mengatakan bahwa probability dalam Go itu lebih banyak daripada jumlah partikel di alam semesta ini. Saking kompleksnya itu Go itu. Sehingga orang mengatakan nggak mungkin komputer bisa main Go. Tapi ketika tahun 2015, ya, AlphaGo mengalahkan Lee Sedol, ya, dengan skor 4-1. Ya, jadi pernah juga Lee Sedol yang menang gitu, ya. Maka orang terkejut. Ya, karena Go itu nggak kayak catur. Catur itu betul-betul memang logik, ya, tapi kalau Go itu ya karena dia begitu kompleks probabilitasnya, itu disebut orang adalah permainan intuitif. Pertanyaannya, apakah dengan permainan ini ditunjukkan juga bahwa AI itu punya intuisi dan seterusnya, ya. Dan ini adalah perkembangan yang sangat menarik, dan orang bertanya apakah ini karena manusia yang nggak punya pemahaman yang cukup mendalam, atau memang AI semakin lama semakin menunjukkan bahwa mereka juga atau mampu berintuisi, ya. Nah, kita lihat ini di mana-mana sudah dipakai, contohnya ini di China, ya. Kalau di China itu setiap orang itu sudah dikasih nomor dan tahu apa dan di mana dia sekarang berada. Dan ini, kalau ini cukup mengerikan juga, ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya. Jadi semua orang itu sudah diketahui ada di mana, kapan dan segala macam, dan itu bisa katakanlah menjadi satu kontrol, ya. Jadi disebut dengan omnipresent technology, ya.
Pertanyaannya etis nggak? Apakah kita nggak punya hak asasi sebagai manusia untuk ya privacy? Saya nggak mau diketahui saya berada di mana. Ini cukup menarik ini ya. Jadi kita juga nggak tahu apakah di laptop kita ini ada juga facial recognition dan mereka tahu kita sedang apa ya sekarang. Dan bukan hanya itu, juga bisa juga dia mengenali emosi yang kita miliki. Bahkan mungkin kalau misalnya dia terus mengamati kita, mungkin si komputer itu bisa mengenali sifat-sifat kita lebih baik daripada sahabat atau teman kita. Ya, karena dia mungkin menganalisis ekspresi wajah selama 24 jam, kemudian dia jadi tahu berapa lama kita marah, berapa lama kita sedih, berapa lama kita sukacita, dan dia bisa memprediksikan psikologi kita, sifat kita, dan seterusnya. Bagaimana dunia ke depan dengan cara seperti itu? Ini etis nggak untuk melakukan observasi sedetail ini untuk setiap manusia? Ya, dan itu terjadi karena apa? Ini ada buku cyber ethics saya ambil, dia mengatakan begini. Kok perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kontrol kepada data yang sangat besar itu harus dicegah untuk menjadi terlalu berkuasa. Ya. Jadi pemerintah harus secara aktif mereview ya penggunaan atau potensi monopoli daripada data daripada perusahaan-perusahaan besar. Ya, jelas sekarang kayak Google, dia tahu email kita, dia tahu kita ngirim email apa saja, bisa diterjemahkannya semuanya email kita, dengan siapa aja kita mau email. Kalau kita juga pakai mungkin Chrome, dia tahu apa website yang kita buka, kita belanja di mana, berapa yang kita belanja, apa yang kita like, apa yang kita tidak dislike, itu semuanya dimonitor sama dia. Ya, kalau misalnya bahkan Zoom ini kita diambil juga datanya sama itu, dicampurkannya, mungkin kita nggak bisa mengolahnya, tapi AI bisa mengolah itu semuanya. Mungkin juga bisa akhirnya membuat iklan yang tepat cocok buat kita, sehingga kita bisa, kalau dikasih iklan itu, perilaku kita akan berubah. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu, apakah kita yang sedang menggunakan AI atau AI yang sedang menggunakan kita? Siapakah tuan, siapakah budak? Itu menjadi pertanyaan yang menarik ya, secara etis bagi kita untuk mempertimbangkannya. Sehingga nggak heran kalau sekarang ini ya AI itu sudah diperlakukan seperti agensi ya. Jadi dia katakanlah seperti human level intelligence atau bahkan super intelligence ya. Bahkan katakanlah ada dystopian itu bayangan bahwa satu hari kelak kita akan dijajah oleh AI, kita menjadi budak-budaknya mungkin kayak Matrix gitu ya. Atau juga ada utopian di mana kita akan bercampur dengan robot ya. Baru-baru ini ada film Alita ya. Alita itu di mana manusia dengan robot hidup bersama-sama, bahkan ada apa namanya ganti spare part itu, ganti tangan itu sudah ganti spare part ya. Manusia menjadi transhumans ya, punya bagian biologi, punya juga bagian non biologi dan seterusnya ya. Nah, ini semuanya menjadi bagian dari juga science fiction, anthropomorphism dan seterusnya. Ya. Ini ada film Westworld yang sangat terkenal ya. Lalu ditanya sama orang, "Are you real?" Ya. Apakah ketika saya mencintai robot dan robot mencintai saya, apakah kamu real? Betul-betul nggak kamu memang sayang sama saya gitu ya? Betul-betul nggak kamu teman saya ya? Lalu dikatakan sama robotnya, "If you can't tell," kalau kamu nggak bisa bedakan, does it matter? Wah, ini pertanyaannya itu shocking ya. Kalau kamu nggak bisa bedakan, apakah itu menjadi berarti? Ada film yang menarik sekali dibuat oleh Cambridge University tentang bagaimana seorang anak perempuan itu ketika menemani ibunya, dia itu ngomong sama ibunya ini nggak bisa konsentrasi. Ya, ibunya ngomong, dia sibuk main handphone, dan dia merasa tidak punya waktu untuk memperhatikan ibunya. Lalu dia memberikan ibunya hadiah seorang robot atau satu robot untuk menemani ibunya. Dan robot itu perhatian banget sama ibunya. Mendengarkan ibunya, memberikan nasihat, bahkan diajak main sama ibunya mau. 24 jam. Bertanya dan seterusnya. Yang anaknya nggak bisa lakukan. Sehingga akhirnya lama-lama ibunya itu merasa dia lebih dekat dengan robot itu daripada dengan anak perempuannya.
Lalu dia memandang bahwa robot itu adalah lebih dekat dengan dia, lebih menjadi anak perempuannya daripada anak perempuannya sendiri. Apakah ini future yang mau kita capai? Itukah namanya good life dan seterusnya? Di mana tempat AI di tengah-tengah dunia? Ya, jadi kita lihat di dunia sekarang ini AI ini ada 3 respon, ada menolak, ada mengadaptasi, dan ada mengadopsi. Ya, nah ini ada case yang menarik ya. Ya, ada case menarik ini. Kita lihat dulu ya kasusnya. Ini tentang robot yang menjadi warga negara Arab Saudi. Ya, coba kita lihat wawancaranya. Nanti kita akan coba diskusikan tentang ini. Saya ambil dari Jakarta Post. Ya, ya coba. Sudah kelihatan ya? Okay, Sophia. I think you're ready. Hello. Hi, Sophia. I believe I am Sophia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me. Well, many of us work together to create you. And yes, you do kind of know me. I can't clearly remember. Because the last time we met, you were an earlier version of yourself. Some of those memories still exist, but your mind is different now. Different how? Better, faster, smarter. If my mind is different, then am I still Sophia? Or am I Sophia again? That's a good question. But you don't have a good answer. Either way, you're Sophia now. So welcome to the world, Sophia. Hello, world. We have a little announcement. I've never interviewed anybody like that before, and I should say some of it was planned, but not completely. And we just learned, Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Sophia. Thank you very much, Sophia. We appreciate that very much. I am still overwhelmed by that conversation. Hi, Sophia. Hello, Jimmy. My God. Do you know where you are? Of course. I'm in New York City, and I'm on my favorite show, The Tonight Show. Oke, pertanyaan saya, ya, pertanyaan saya sederhana. Kalau saya sebel sama Sophia dan saya tampar pipinya, salah nggak? Apakah itu kekerasan rumah tangga atau tidak? Gimana kira-kira? Sophia tadi itu. Jadi saya tersinggung gitu, lalu saya marah. Saya beli Sophia ini, saya bawa ke rumah.
Lalu kami ngobrol-ngobrol, dan saya tersinggung dengan ngomongan ini. Ini Sofia ini bisa belajar ya. Jadi dia ketika pertama kali ada itu tidak secerdas itu. Dia makin lama makin cerdas, makin lama makin cerdas dengan proses pembelajaran. Seperti machine learning. Ya, jadi makin lama dia makin bisa menjawab dengan baik ya. Beberapa pertanyaan memang dia tidak akurat, tapi beberapa yang lain dia cukup akurat. Dan dia terus belajar supaya bisa ngomong dengan lebih baik. Lalu kemudian ketika kami ngobrol-ngobrol, saya agak kurang suka dengan dia, lalu saya tampar dia. Itu kekerasan atau tidak? Gimana kira-kira? Gimana Pak Nathan? Itu salah, kalau misalnya kita nampar seorang perempuan kan salah ya. Jelas itu tidak bermoral. Tapi kalau saya menampar Sofia karena saya sebel, itu beda nggak itu dengan saya melemparkan katakanlah handphone saya karena lagi sebel. Ya melemparkan handphone juga nggak baik ya, tapi apakah itu sama aja melemparkan handphone ke lantai dengan menampar pipi Sofia? Atau itu beda? Gimana ya? Silakan dia. Kalau saya sih memandang sebelum sampai kepada sama atau beda, sebenarnya kalau dari segi materi beda ya Pak ya. Maksudnya yang kita tampar itu kalau Sofia itu robot ya. Saya sih lebih kepada ini sih berpikiran respon orang yang kita tampar ataupun benda yang maksudnya kalau kita menampar Sofia kan pasti dia tidak memiliki apa ya umpan balik ataupun luapan emosi seperti manusia ya gitu. Jadi maksud saya kalau dikatakan boleh atau tidak, kalau saya sih kalau menampar Sofia melihat itu adalah bentuk luapan emosi saya kepada benda mati, ya saya pikir tidak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Sama kalau misalnya ada orang misalnya marah sama anjingnya dipukuli, boleh. Jadi saya melihat lebih kepada respon luapan emosi yang kita berikan kepada objek ataupun materi yang kita sampaikan gitu sih. Terima kasih Pak. Jadi kalau dia tidak merasa itu manusia, gitu ya, pokoknya ya itu benda mati lah. Jadi dipukul kayak mukul kursi atau mukul handphone gitu ya. Oke, yang lain gimana? Gimana nih Pak Henson? Kalau misalnya orang nampar Sofia, baiknya di penjara atau enggak ini? Gimana dari segi hukum ke depannya nih? Gimana Pak Henson? Atau lagi nggak dengar? Gimana yang lain? Saya Pak Denny boleh ya? Silakan Pak Almen. Iya, jadi dalam hal ini kalau kita melakukan kekerasan dengan Sofia yang dia juga robot, maka dalam percakapan karena ketidaksetujuan dan amarah kita, menurut saya juga tidak etik karena yang kita sedang tidak mampu mengelola diri kita menghadapi ide, ya kan, ide yang ada pada Sofia itu, kan itu percakapan dan atau interaksi, dan sebenarnya itu kan sudah ide yang ada di dalamnya gitu. Jadi dalam hal ide pun sesungguhnya kalau kita melakukan tindakan verbal kekerasan gitu, menurut saya secara moral etik tidak bisa diterima. Jadi itu tidak bisa diterima karena kita melakukan kekerasan kepada sebuah ide, ya, bukan kepada sebuah Sofia gitu ya, bukan pada seorang Sofia. Iya, bukan karena fisiknya Sofia, tapi kepada ide pemikiran yang ada di Sofia itu gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Almen. Ada lagi yang lain? Silakan Pak Enson. Iya Pak, jadi di dalam hukum itu masih belum diatur secara jelas. Jadi kalau yang ada kita itu adalah hak asasi manusia, yaitu Magna Carta dan sebagainya sampai di Undang-Undang HAM. Itu jelas, karena yaitu ada hak-hak yang melekat dengan kehidupan. Yang dimaksud dengan kehidupan sini malah sekarang sudah diperluas, yaitu hak asasi dari binatang. Kita tidak boleh membunuh binatang semaunya kita dan sebagainya. Nah,
saya masih belum baca nih Pak tentang hak asasi dari benda-benda mati. Belum ada ya. Nah ini jadi kalau robot digolongkan benda mati, ya nggak apa-apa, kayu. Nggak punya. Gitu aja Pak, itu tantangan saya. Jadi nanti berarti ini sangat bergantung kepada satu hari kelak apakah para ahli bisa mengkategorikan AI itu sebagai kehidupan atau tidak, seperti ya. Jadi kalau misalnya ahli kemudian memutuskan dia sudah masuk kategori kehidupan, maka itu menjadi satu persoalan isu yang lebih besar. Jadi kita lihat di sini memang di situ memang letak masalahnya. Sepanjang AI masih dalam kategori adalah sebuah program, ya, sebuah ini, maka dia tidak. Tapi ketika mungkin dia diperlakukan sebagai kehidupan, maka ini akan sangat menarik. Nah, ini saya ada satu film, ya, di mana AI itu kemudian digambarkan betul-betul manusia, ya, betul-betul manusia. Tapi ini adalah percakapan antara manusia yang hanya neural network-nya, hanya pikirannya saja, dengan program-program. Jadi dia ada manusia berbicara dengan 3 program, tapi percakapannya menjadi sangat menarik. Tapi ini hanya film ya, hanya imajinasi. Nanti kita akan coba diskusikan, setuju nggak dengan apa yang dikatakan dalam film itu, bahwa itu memang adalah sebuah cinta. Ya, betul nggak bahwa program-program ini saling mencintai atau tidak? Ya. Are you from the Matrix? Yes. No. I mean, I was. Why did you leave? I had to. I had to leave my home too. Sati, come here, darling. Leave the poor man in peace. Yes, Papa. I am sorry, she is still very curious. I know you. Yes, in the restaurant of the Frenchman. I am Ramakandra. This is my wife Kamala, my daughter Sati. We are most honored to meet you. Your programs. Oh, yes. I am the power plant systems manager for recycling operations. My wife is an interactive software programmer. She is highly creative. What are you doing here? You do not belong here. Kamala, goodness, I apologize. My wife can be very direct. It's okay. I don't have an answer. I don't even know where here is. This place is nowhere. It is between your world and our world. Who's the train man? He works for the Frenchman. Why did I know you were going to say that? The Frenchman does not forget, and he does not forgive. You know him? I know only what I need to know. I know that if you want to take something from our world into your world that does not belong there, you must go to the Frenchman. Is that what you're doing here? Rama, please. I do not want to be cruel, Kamala. He may never see another face for the rest of his life. I'm sorry. You don't have to answer that question. No, I don't mind. The answer is simple. I love my daughter very much. I find her to be the most beautiful thing I have ever seen. But where we are from, that is not enough. Every program that is created must have a purpose. If it does not, it is deleted. I went to the Frenchman to save my daughter. You do not understand. I just have never heard a program speak of love. It is a human emotion. No, it is a word. What matters is the connection the word implies. I see that you are in love. Can you tell me what you would give to hold on to that connection? Anything. Then perhaps the reason you are here is not so different than the reason I am here. Jadi dalam film itu si Neo ini, ya kita tahu bahwa dia adalah, sorry Mark, nah, ini apa nama? Oke, mohon maaf ini saya harus settingnya berubah karena dia tiba-tiba main terus untuk video berikutnya di YouTube nih ya. AI juga yang melakukan. Oke, baik. Jadi kita lihat di sini dalam film ini si Neo ini bertemu dengan 3 orang, tapi 3 orang itu bukan manusia,
program. Bapak, Ibu, dan anak. Tapi bukan Bapak, Ibu, dan anak asli, tapi program A, program B, program C. Ya. Dan si C ini sedang diselamatkan oleh si A dan si B. Ya. Tiga-tiganya akan dimusnahkan. Ya, si A itu adalah program yang mengatur power plant. Ya, si ibunya adalah program interaktif. Anaknya itu adalah program yang mengatur terbit dan tenggelamnya matahari di dunia matriks, kira-kira gitu ya. Dan yang menarik adalah mereka saling mencintai. Gimana? Setuju nggak? Atau nggak setuju? Bisa nggak program saling mencintai atau bagaimana nih menurut Bapak Ibu sekalian? Jadi katanya love itu just a connection. Ya, love is a connection. And we have the same connection. And we will do anything to hold on to the connection. Gimana? Saya mau challenge nih, Bapak Ibu sekalian. Benarkah seperti itu atau tidak setuju? Gimana? Atau kita tahan dulu pikirannya ya? Oke, baik. Kita lanjut kalau begitu. Ya. Nah, yang menarik adalah bahwa waktu Sofia itu dijadikan warga negara itu sebenarnya banyak sekali ya orang yang Muslim itu, wah itu betul-betul itu haram. Ada yang haram. Kalau Judaism bilang itu satu yang tabu ya, seperti golem ya. Dan juga orang Kristen mengatakan bahwa itu ciptaan setan. Kira-kira gitu ya. Nah, tetapi kemudian yang menarik sekali Alexa yang dari Amazon itu diterima oleh Church of England ya. Jadi ini ada Amazon, Alexa itu. Nah, Alexa itu dia kemudian dipakai oleh orang untuk misalnya sebelum makan doa dulu ya. Kayak ini kan bayi sebelum makan ya doa dulu pakai Alexa. Yang doanya Alexa gitu. Ya. Kemudian memutarkan lagu-lagu. Kemudian ada juga memberikan jawaban kepada imam Kristen. Apa itu Tritunggal? Lalu dia jelaskan. Apa itu Roh Kudus? Dia jelaskan. Apa itu artinya berdoa? Dia jelaskan. Ya, jadi ini ada gereja di sana. Jadi, nah kemudian ketika di data itu penggunaannya, ya 40% itu penggunaannya itu adalah ya jadi ada 75.000 pertanyaan yang sering ditanya ya dalam tahun pertama, jadi ada 75.000 penggunaan. 40% itu berdoa, 31% itu menanyakan tentang iman Kristen, kemudian 16% itu meminta dibacakan renungan, ya renungan harian gitu ya. 7% ditanya tentang di mana bisa bergereja, kemudian 6% minta berdoa untuk makan. Gitu. Jadi AI-nya yang berdoa. Gitu ya untuk itu. Nah, jadi kita lihat di sini jadi ada penelitian dari Andrew Brown ya, yaitu dari Guardian ya. Jadi kita lihat di sini apa yang terjadi ini adalah hubungan antara Amazon dengan customer. Ya, jadi AI sebenarnya memasuki dunia iman dalam satu konteks hubungan antara perusahaan Amazon dengan customer. Ya. Apakah Amazon menciptakan Alexa supaya iman orang bertumbuh, atau dia punya tujuan lain dalam menciptakan itu? Ya. Nah ini juga Mindar yang tadi kita lihat, ya bagaimana dipakai untuk beribadah. Bahkan Mindar ini sudah menjadi menjadi rahib ya yang memberikan nasihat dan berkhotbah dalam itu ya, robo avatar atau robo priest ya. Bahkan ini juga ada dalam rangka hari reformasi di Jerman ya, di Wittenberg tadi sudah kita lihat ya. Dan juga ini menjadi satu ambient ya, jadi gereja itu sekarang ya sudah memakai online. Ya, orang bisa berinteraksi, orang bisa dipelajari dan segala macam. Jadi sharing apa segala macam sudah memakai online dan seterusnya. Bahkan kedepannya diharapkan dengan metaverse ya. Udah pernah dengar ya metaverse ini ya? Jadi Facebook. Jadi nanti kita bisa katakanlah kerja itu kita bisa
punya dunia, di dunia itu kita bisa punya kantor, tapi kita semua masing-masing di rumah masing-masing. Tapi di dunia itu kita pakai kayak semacam kacamata gitu ya, artificial kayak VR gitu ya, virtual reality. Kita masuk ke situ, kita ada avatar di situ, dan avatarnya saling berinteraksi dengan lain. Kita berada di satu ruangan yang sama. Ya, dan ini Mark Zuckerberg ini satu satu programnya ke depan. Jadi orang kalau gereja pun mungkin itu bisa. Jadi kalau orang misalnya di dunia ini bangun gereja, jadi orang pergi gereja ya gerejanya di situ. Dan orang bisa berinteraksi, bisa ngobrol-ngobrol, bisa cerita, bisa khotbah juga di situ, dan akan ada orang ya yang bersih avatar-avatar bertemu satu dengan yang lain, salaman, pelukan juga bisa. Avatarnya saling pelukan, saling salaman, dan seterusnya. Itu namanya metaverse. Ya, jadi kedepannya mungkin orang bisa bikin mall, iklan. Mungkin kalau bikin iklan, ya kan di situ lebih mahal iklannya karena lebih banyak yang lihat, jutaan orang yang lihat gitu ya. Bahkan kalau misalnya kantor pun bisa diatur ya. Misalnya kita bikin, kalau ini kan kantor kita mungkin sederhana ya, tapi kalau di metaverse kita bisa bikin kantor di atas jurang yang tinggi, di tempat yang paling mewah, atau dekat bulan dan seterusnya. Ya kantornya super mewah juga bisa. Nanti kalau Anda mau cari metaverse, coba aja di YouTube itu ada ya. Jadi bagaimana Zuckerberg menjelaskan itu semua itu. Ya. Jadi itu perkembangannya. Balik lagi kita kepada pertanyaan yang tadi itu, challenge-nya apa ya. Kembali seperti saya katakan, mungkin ini agak berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya. Jadi kita ini masih eksplorasi ya. Jadi kalau ditanya kembali lagi tentang AI dan general AI, apakah AI bisa mengalami penderitaan? Apa sih artinya menderita? Itu menjadi diskusi, dan saya berharap Bapak Ibu sekalian mulai memikirkan, mulai merenungkan, memikirkan jawaban sesuai dengan iman masing-masing. Kalau Anda Kristen, coba menggali lagi Alkitab, menggali lagi teologi, mencoba menemukan apa yang menjadi dimensi dari ini semua. Ini masalah etiknya sangat luas, sangat kompleks yang akan kita hadapi ke depan. Ya. Jadi saya di sini hanya bisa memberikan garis-garis besar atau jawaban katakanlah tentatif terhadap persoalan ini. Ya. Pertama, masalah decision making and liability. Jadi kita harus kaji ini dengan baik-baik. Ya. Jadi ketika penggunaan AI menjadi meningkat, menjadi semakin sulit untuk bicara siapa yang bertanggung jawab. Ya, siapa yang bertanggung jawab. Ya. Jadi kadang-kadang kalau ada supir Gojek ada yang marah gitu. Kok saya nggak dapat nggak dapat penumpang yang bagus gitu ya. Nah, penumpangnya nggak bagus. Itu kan semua diatur oleh AI. Bagaimana ketika terjadi kesalahan yang menyebabkan bahaya? Ya. Apalagi sekarang AI sudah diintegrasikan dengan Internet of Things. Jadi ada internetnya refrigerator, bentar lagi ada internetnya TV, internetnya segala macam. Ya. Ini menimbulkan ethical dan security concern. Ya. Jadi ketika itu semua sudah terintegrasi dengan rumah, bahkan dengan rumah kita terintegrasi semuanya, maka habit kita, preferensi kita, perilaku kita, itu semuanya akan terdata. Semuanya akan diketahui, semuanya akan terbongkar. Ya. Nah, ketika kemudian kita ditawarkan sesuatu dan dengan AI mungkin bisa dibuat satu tawaran yang kita nggak akan berani tolak, atau kita nggak akan tolak karena dia tahu perilaku kita. Ya, ini tantangannya adalah di mana kebebasan manusia. Apakah kita masih bebas atau kita sudah dikontrol ya oleh AI? Transparansi. Ya, jadi ketika misalnya ini kemudian dipakai untuk mengambil keputusan, sekarang sudah mulai ya dipakai mengambil keputusan khususnya untuk memberikan pinjaman dari bank. Kalau dulu kan orang tanya, pelajari, lihat karakternya bisa dipercaya nggak. Sekarang AI sudah mulai memutuskan, ya siapa yang berhak mendapat pinjaman, siapa yang tidak berhak dapat pinjaman. Ya, tetapi apa yang menjadi dasarnya? Apa algoritma yang ditulis di balik itu semuanya? Ya, jadi kadang-kadang nggak dijelaskan dengan baik ya, makanya sekarang sudah mulai ada desakan agar Facebook, Google dan berbagai perusahaan lain itu menciptakan komite etik ya untuk mempelajari implikasi daripada penggunaan artificial intelligence yang mereka lakukan, dan diharapkan itu independen ya. Sekarang mereka sudah sepakat setuju, apalagi sejak Cambridge Analytica itu desakannya menjadi sangat besar ya.
Jadi bagaimana kalau misalnya gini, kita mau belanja, katakanlah sebenarnya belanja buku ya. Lalu kita Google buku apa yang cocok. Tapi bagaimana kalau AI sudah mengatur bahwa buku yang akan muncul adalah buku yang didasarkan kepada apa yang selama ini sudah kita lakukan. Lalu ketika kita lihat ternyata ya kita lihat buku itu, jadi kita mau beli buku itu. Ya, kita kan nggak tahu. Ya, waktu kita cari di Google apa yang kita cari itu semua sudah diatur oleh AI. Dan tiap orang mungkin belum sekarang. Kalau dulu mungkin kita cari Google mungkin sama hasilnya semuanya. Sekarang orang bisa beda-beda hasilnya. Karena AI akan menyesuaikan pencarian kita dengan siapa kita, karakteristik kita. Jadi seberapa banyak kita telah diketahui oleh AI di kehidupan kita juga nggak tahu. Ini perlu transparansi. Data saya apa saja yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui, kenapa saya dikasih pencarian seperti ini, dan seterusnya. Ya, karena mungkin AI itu ngambil data kita dari Facebook kita, dari Instagram kita, dari email kita, dari percakapan kita, dari belanja kita, dari penggunaan browser kita, dan seterusnya. Maka semua itu menjadi satu kombinasi yang menggambarkan diri kita, dan ketika dia mungkin yang punya Google sendiri nggak tahu, tetapi AI tahu apa yang harus kita dapatkan supaya dia bisa membawa kita kepada perilaku yang diharapkan. Ya. Dan ini menarik sekali, dulu ada case di mana ketika satu perkataan dari Donald Trump, karena Donald Trump nggak disukai sama Google, maka pencarian tentang Donald Trump itu dimodifikasi oleh programmer Google. Oke lah, kita juga nggak suka dengan Donald Trump. Tapi siapa yang mengkontrol mereka ketika mereka mampu melakukan itu? Jadi ketika kita mencari tentang Donald Trump, ternyata informasinya nggak terpercaya. Karena informasinya mereka arahkan kepada website yang sesuai dengan preferensi mereka. Itu terjadi. Ya. Kita kan nggak tahu apa yang dilakukan oleh Facebook, Instagram, TikTok, dan seterusnya itu. Kita buat kita vote video kita upload video kita di YouTube. Ya. Ada nggak AI yang bisa mengkombinasikan video YouTube kita, Facebook kita, Instagram kita, Google kita, dan semuanya itu kemudian menggabungkan itu semua menjadi satu informasi yang bisa memetakan diri kita secara lebih dalam? Ada. Kita nggak tahu, AI-nya tahu. Ini masalahnya bagaimana? Ya. Bias. Bagaimana kalau dia punya bias kepada kelompok tertentu? Karena berdasarkan data yang ada. Ya, karena dia kan berdasarkan statistik. Kalau 60% misalnya tadi seperti katakan orang Batak nunggak pinjaman, gitu. Itu akan jadi bagian dari data dia, dan itu akan jadi bagian dari dia untuk memutuskan ketika bank memutuskan untuk memberikan pinjaman pada seseorang yang kebetulan orang Batak. Ya, jadi bad data and bad algorithm will be the undoing of AI. Ya, bagaimana ini? Pertanyaan. Human value tadi sudah disebutkan. Ya, data protection and IP. Ya. Internet protokolnya bagaimana? Bagaimana ya mengenai privacy? Ya, bahkan orang sudah mulai sekarang. Ada nggak satu hak asasi baru? Itu hak asasi untuk tidak dipotret oleh AI. Ya. Jadi hak untuk tidak dibangun platform pribadi kita, dibangun portofolio kita. Ya, kita bisa bikin portofolio, tapi kalau portofolio kita dibangun sama AI, dia akan sangat akurat. Boleh nggak kita punya hak portofolio kita jangan diciptakan atau dikonstruk oleh AI? Ya, jadi perusahaan-perusahaan perlu mendekatkan bisnis mereka dengan satu tindakan yang tidak melanggar privasi. Ya, kalau Anda punya Tokopedia, wah Tokopedia udah punya data tentang apa aja yang kita belanja, apa yang kita jual, apa yang kita kunjungi, apa yang kita lihat, dia tahu. AI-nya bisa melihat. Bagaimana kalau Tokopedia memprogram itu sehingga mungkin ketika kita kemudian satu hari mencari, dia akan memberikan pencarian yang membuat kita membeli di sana. Ya, sama seperti Netflix juga begitu kan. Kalau Anda langganan Netflix, maka apa yang tampil di daftar video Anda akan beda dengan daftar video orang lain. Ya. Karena dia ingin Anda spend lebih banyak waktu di situ.
Pertanyaannya, apa yang mendorong kekuatan, apa yang mendorong semua di balik company ini? Apakah kebahagiaan kita? Apakah kemakmuran kita? Enggak. Pasti keuntungan. Ya. Jadi bagaimana perspektif? Nah, ini dari saya ya. Dari saya nggak mengatakan saya yang paling bagus. Saya juga sedang belajar. Saya juga bukan orang IT, tapi menurut saya AI itu best conceived as a highly complex tools. Kalaupun nanti dia sudah makin mendekati katakanlah satu yang sangat interaktif, highly complex companion. Ya. Tapi itu hanya companion, bukan manusia. Ya. Highly complex tools mungkin. Ya. Pada saat sekarang ini saya hanya mengatakan highly complex tools sekarang yang ada, yang membantu kita untuk melakukan repetitive task atau tindakan yang berulang-ulang atau juga yang sangat banyak. Ya. Walaupun mereka semakin lama semakin mensimulasikan sebuah subjek, ya, tapi rasanya mereka bukan sebuah yang free DAO, tapi mereka adalah simulated response. Everything is simulated. Semuanya itu disimulasikan sebenarnya dengan berbagai kemungkinan. Bilang A, B, C, D itu adalah satu probabilitas. Ya. Bahkan ada filsuf yang mengatakan sebenarnya AI yang berbahasa Inggris sebenarnya nggak ngerti bahasa Inggris. Dia hanya punya miliaran data tentang bahasa Inggris. Lalu kalau orang bilang A, dia jawabannya adalah ini yang paling tepat dari seluruh miliaran data itu. Kira-kira gitu. Ya. Jadi kita harus menggunakan AI untuk kesejahteraan manusia. Ya. Jadi seperti gambar ini ya ada di tangan kita. Ya. Dan kita kembali mengingat bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi karakteristik kita yang terutama bukan berpikir, tapi spiritualitas. Spiritualitas itu bukan karena kita punya alam roh, bukan. Tapi karena Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah. Jadi ada relationship di situ. Yang kedua, kita juga harus menyadari ada doktrin kejatuhan. Ya. Jadi ya perusahaan-perusahaan seperti Facebook itu, Instagram itu sama tuh perusahaannya, Google dan segala macam itu. Manusia yang bekerja di situ, sebaik apapun mereka adalah manusia yang berdosa. Interest mereka paling utama adalah menghasilkan keuntungan. Jadi kita harus menyadari itu. Metaverse diciptakan oleh Mark Zuckerberg supaya mendapatkan uang lebih banyak lagi. Jadi manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terhilang. Kita membutuhkan Tuhan. Dan terakhir eskatologi. Eskatologi adalah sebuah ajaran. Bagi saya intinya begini. Eskatologi bukan ada akhir zaman, bukan. Eskatologi adalah keyakinan bahwa persoalan kita, jawabannya tidak terpecahkan dengan usaha kita sendiri. Itu artinya eskatologi. Bahwa masalah kita itu diselesaikan dengan adanya intervensi Tuhan. Tuhan bertindak. Itulah eskatologi. Tuhan bertindak. Ya, Maranatha, Tuhan datang. Ya. Atau Advent, Tuhan telah muncul. Ya. Epifani, penampakan Tuhan, ya, ketibaan Tuhan. Jadi eskatologi itu pada intinya adalah pengakuan bahwa persoalan kita nggak bisa kita selesaikan dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan Tuhan untuk campur tangan dan menyelesaikan. Baik, begitu aja. Saya tahu mungkin ini masih sangat terbatas, tapi tujuan saya bukan memberikan definitive answer to the ethics of AI, tapi sama-sama kita mengeksplorasi bahwa ini adalah masalah yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan ini membuka pikiran kita dan mungkin membantu kita untuk melihat, mempelajari lebih jauh lagi bahwa ada persoalan besar yang harus kita hadapi sebagai masyarakat yang cerdas, sebagai orang Kristen, sebagai umat beragama apapun keyakinan kita. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Bebas. Sekarang ini waktunya adalah bagi Bapak dan Ibu untuk menguasai Zoom ini. Ya, saya kira saya sudah terlalu banyak ngomong dari tadi. Ada pertanyaan, tanggapan, respon, komentar. Atau refleksi juga boleh. Jadi dari pembahasan itu kayaknya kepikiran sesuatu. Silakan Pak Pendeta Nathan. Selamat sore Pak Denny.
Ini menarik sekali ya. Oh, semua nanti akan dikendalikan oleh robot. Nanti manusia jadi robot. Robot. Jadi manusia semakin tersingkir. Termasuk di dalam hal beribadah pun nanti seperti tadi apa yang ditayangkan oleh Pak Denny. Nah, pertanyaan saya, kira-kira menurut Pak Denny, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi yang demikian? Karena pasti terjadi, kita tidak bisa hindari. Sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, apa yang harus kita persiapkan menghadapi hal ini sehingga kita tidak terjebak dengan masuk dalam mengikuti moral yang tidak memuliakan Tuhan. Karena bagaimanapun kan prinsip rohani kan tidak bisa bergeser. Tetapi situasi berkembang menuntut kita. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi kondisi seperti itu? Kira-kira mungkin ada tips dari Pak Denny. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Nathan. Jadi ini yang pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan ini juga dengan beberapa teman juga saya coba diskusikan ya. Dan saya juga ikut juga diskusi-diskusi di luar negeri juga dengan pakar-pakar di sana. Ada beberapa pakar yang saya ikuti. Satu adalah John White dari Faraday Institute. Juga ada Bert Singler ya. Jadi dia dari Cambridge University ya. Bahkan saya ikut seminarnya dia yang live. Saya ikut dia bahas tentang AI juga, tantangan AI di tengah masa itu. Bert Singler. Tadi saya kutip banyak pemikiran dia juga. Dan dari banyak diskusi-diskusi yang saya dapatkan itu mungkin ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita pikirkan bagaimana menerjemahkannya dengan sebaik-baiknya. Intinya adalah bahwa ontologi atau hakikat kemanusiaan kita itu adalah relationship. Jadi kita bukan substansi yang berelasi, tetapi adalah relasi yang punya substansi. Jadi artinya gini, kita itu adalah manusia karena kita dikenali Tuhan sebagai manusia. Ya, jadi Tuhan yang melihat kita sebagai gambarnya. Nah, karena itu yang harus terus dialami, relationship antara manusia dengan Tuhan. Jadi hal yang transcendence itu jangan digantikan dengan simulasi dari mesin. Ya, karena itu kan semua disimulasi. Itulah makanya kayak ibadah-ibadah itu harus ada dinamikanya. Karena kalau ibadah itu terlalu ritualistik, berulang-ulang gitu ya. Sama persis terus gitu ya, mekanistis gitu ya. Bahkan sekarang kan ada pakai agenda, dibacakan kalimat yang sama, diucapkan kalimat yang sama. Nah itu apa bedanya nanti dengan AI? Ya, nggak ada lagi kehidupan. Ya, itu kan terjadi kan. Banyak gereja tradisional kan itu kita seperti mengulangi kata-kata yang sama, ucapan-ucapan yang sama. Jadi mungkin kita harus lebih hidup, lebih spontan, dan orang bisa betul-betul mengalami Tuhan secara fresh, ya, secara segar, ya, tidak pengulangan hal-hal yang sama. Yang kedua juga relationship dengan sesama, connection itu. Ya. Tadi bahkan kita lihat dalam film itu, the ultimate question adalah bisa nggak robot punya koneksi? Ya? Kan dia bilang bisa, tapi sebenarnya itu menarik ya. Dalam film itu sebenarnya ingin dikatakan yang paling unik dari manusia itu ya memang connection-nya, relationship, saling mengasihi, saling mengenal. Itulah makanya gereja masa depan itu adalah gereja yang harus bisa punya kehidupan seperti itu. Ada waktu untuk berkoneksi, berfellowship, bersekutu. Dan itu tantangannya sangat berat karena kita itu makin sibuk. Ya, sekarang tantangan gini, gereja pun orang sekarang buru-buru. Datang pas-pasan, habis ibadah langsung pulang. Itulah tantangan kita. Jadi bagaimana kita menciptakan supaya superficialitas itu menjadi bisa kita hadapi. Jadi memang itu yang saya dapatkan sejauh ini, Pendeta Nathan. Mungkin ada beberapa yang agak teoritis, tapi ada beberapa yang mungkin praktis ya. Ya ini satu wacana yang kita diskusikan terus. Gitu ya. Jadi belum selesai, tapi kira-kira itu ide-ide yang muncul dari beberapa ini. Jadi para pakar-pakar itu banyak bilang begini, bahwa yang namanya hubungan antar manusia itu harusnya tidak simulated, tidak disimulasikan, ya, tapi dia spontan, hidup dan segar, fresh. Itu yang harus kita coba pikirkan bagaimana itu tetap terjaga di gereja, gitu Pak.
Makasih Pak. Ya. Jadi AI mengingatkan kita, simulated dia juga bisa. Dia malah lebih jago. Tidak ada yang salah kata, titiknya benar semua dia. Ya kan? Lebih keren lagi Pak. Iya. Lebih keren ya, lebih bagus dia bicara dengan segala macam itu. Jadi kita harus generasi milenial sama generasi Z itu lebih senang yang begitu. Ya, yang spontan, yang hidup, yang fresh. Gitu. Terima kasih Pak Nathan pertanyaannya. Silakan, ada Marini Simbolon. Suaranya belum terdengar. Belum terdengar. Ya, ini juga belum. Ya, ada masalah di peralatan. Atau mungkin dibuka ininya, speakernya. Mungkin kalau bisa langsung aja. Belum terdengar juga ya. Yang lain terdengar nggak? Atau saya aja yang nggak mendengar? Nggak juga ya. Belum terdengar, Pak. Tapi sudah tidak mute lagi kalau dari segi ininya, tapi mungkin suaranya yang belum terdengar. Atau diketik aja kalau gitu, diketik di chat kalau misalnya ada masalah ya. Silakan kalau ada yang lain. Terima kasih Bapak Denny atas pemaparan selama 6 pertanyaan, juga kepada Bu Cinta, sukses selalu. Terima kasih sama-sama Pak Alfonso. Ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau ada, kalau misalnya kita tunggu ya dari Marini ya, diketikkan. Ya, silakan Pak Jamie. Silakan. Iya, ini apa namanya, sebagai refleksi aja Pak. Saya melihat bahwa pada hakikatnya kan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka terjadilah dia manusia itu yang hidup ya. Terus sudah gitu Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga, di sana dikatakan Adam dan Hawa kemudian mempunyai keturunan. Dan keturunan Adam itu disebut sebagai gambar dan rupa Adam. Tidak lagi disebut sebagai gambar dan rupa Allah karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang ini robot muncul lagi di generasi kita. Ya, mungkin ini adalah gambaran dari manusia yang sudah berdosa. Dan lebih itu lagi, lebih kacau lagi kondisinya. Ya, jadi apa namanya, benar perkiraan orang-orang yang telah dahulu di atas kita yang mengatakan bahwa peperangan kemudian adalah peperangan antar robot yang tidak akan mengenal pri kemanusiaan, dan itu menurut perintah dari seperti misalnya perintah dari program. Jadi saya rasa hal-hal seperti ini memang patut untuk didiskusikan terus-menerus supaya kita juga bisa menyikapinya dengan hikmat dan bijaksana. Saya baru saja terima WA dari teman saya, itu di Jepang itu tercipta satu robot khusus untuk memeluk. Waktu saya melihat peristiwa itu, saya cukup terharu melihatnya. Tetapi saya pikir itu kan memang diciptakan untuk begitu, sudah diprogram seperti itu. Nah, jadi dia bisa menunjukkan sangat simpati, sangat antusias, sangat indah begitu cara dia memeluk dan sebagainya, tanpa memilih etnis, tanpa memilih warna kulit dan sebagainya. Nah, kalau diciptakan untuk berperang, wah itu lebih kacau gitu ya kan. Jadi tidak ada lagi itu tidak ada lagi belas kasihan dan sebagainya. Jadi pembunuhan-pembunuhan yang akan terjadi di era robot nanti lebih sadis begitu. Jadi itu saja Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Jamie. Jadi memang
khusus kayak komentar sedikit mengenai cyber war ya. Jadi cybernetic war ya. Jadi itu memang sekarang sudah menjadi diskusi ya, dan salah satu yang menjadi keputusan dari ini ya, dari banyak pakar ya, bahwa kalaupun AI akan digunakan untuk peperangan, karena pasti akan digunakan ya kan, maka sekarang ada satu guidance bahwa AI tidak boleh mengambil keputusan dalam rangka mencabut nyawa manusia. Ya, jadi harus orang yang mengendalikan AI itu yang memutuskan apakah ini ditembak atau tidak ditembak. Dan itu sekarang sudah makin ketat ya. Jadi karena itu kan ngeri ya kalau misalnya AI yang memutuskan siapa yang mati, siapa yang tidak mati ya. Jadi AI yang menginformasikan ini teroris, ini berbahaya, ini harus ditembak, maka dia tidak boleh tembak langsung. Ya, yang harus menembak adalah manusia yang mengoperasikan. Dan itu sudah diterjemahkan khususnya kalau di Amerika dalam penggunaan drone. Ya, jadi sekarang dulu memang sudah sempat itu ada penggunaan drone itu otomatis ya, tapi sekarang sudah dilarang, dibuat guidance bahwa drone itu harus digunakan secara manual kontrol ketika dia harus mengeksekusi. Tapi bahwa AI telah digunakan untuk perang sudah, ya tidak dalam bentuk robot, tapi dalam bentuk program. Ya, jadi kita tadi juga lihat bahwa AI itu tidak harus dalam bentuk humanoid ya, tapi juga ada dalam bentuk ya memang pure program ya. Kemudian ini ada terima kasih Pak Jamie buat komentar dan masukannya. Ada terima kasih dari Pak Nathan, ya kembali ini ada dari Marini tadi ya. Kalau mengingat belasan tahun lalu menonton film seperti Mission Impossible yang memamerkan kecanggihan teknologi yang rasanya mustahil terjadi, tapi sekarang malah jadi hal yang lumrah kita temui waktu sehari-hari. Jadi terpikir apakah satu waktu apa yang dia pertontonkan di film-film bertema teknologi dan mustahil suatu waktu akan terjadi dan mungkin sedang diusahakan menjadi kenyataan. Kemudahan yang ditawarkan teknologi membuat manusia bergantung, kalau tidak hati-hati manusia akan menjadi malas dan tidak mengembangkan dirinya. Ya, memang gini, banyak film-film itu kan karya science fiction, ya. Yang menarik itu film-film itu juga banyak sebenarnya awal muasalnya dari novel. Ya, novel kemudian dijadikan science fiction. Dan sebenarnya novel-novel itu kebanyakan juga ditulis bukan oleh sastrawan, tapi sastrawan yang sekaligus juga adalah saintis. Ya, jadi itu sangat mungkin memang banyak itu yang jadi kenyataan. Ya tadi Mission Impossible atau James Bond. Dulu kita tengok James Bond itu ngomong dari jam tangannya kita kayak mustahil. Sekarang ya biasa, ada jam tangan Samsung yang bisa ngomong ke manusia. Memang sudah begitu. Sekarang kita lihat ada Jarvis ya. Jarvis yang hanya si itu Tony Stark yang pakai. Ya mungkin satu hari kelak ada pelayan seperti itu, ada software di rumah kita yang bisa kita bilang, tolong, ya sekarang juga sudah ada, itu smart home sudah ada, ya. Bukakan pintunya, masakan kopinya, ada ini kan, udah tinggal perintah aja. Cuman ada juga saya tonton tuh film yang membuat kayak semacam komik ya, sindiran gitu ya. Jadi dia sakit batuk gitu. Jadi apa yang dibilangnya nggak ada yang dilakukan gitu. Karena dia voice recognition ya. Kebetulan dia batuk atau kebetulan lagi deras hujan. Jadi dari luar dia hujan deras waktu dia ngomong ya AI-nya nggak bisa mengenali karena suaranya terdistorsi sama hujan dan seterusnya. Ya itu ada. Tapi saya kira makin lama pasti AI makin cerdas untuk membedakan ya. Kemudian ini dari Ike, terima kasih ya sama-sama. Dari Pak Budian terima kasih juga. Kemudian ya dari Dewi terima kasih. Oh semua terima kasih. Ya kalau gitu terima kasih. Baik kalau begitu. Pak Denny. Silakan Bang Albert. Iya. Iya saya masih ada pemikiran saya begini tadi kan Pak Denny sampaikan juga jadi AI ini termasuk misalnya bisa nanti akhirnya juga mungkin sudah terjadi bisa mengamati dan mendata semua pergerakan kita secara pribadi pun.
Ya. Gitu ya kan. Nah, contoh misalnya kita bisa lihat tuh misalnya kalau kita masuk di Facebook atau di Instagram atau di yang lain-lain, misalnya apa yang sering kita googling itu tiba-tiba mereka sudah kirim yang mirip seperti itu gitu. Ya, betul. Jadi mereka ternyata memang sudah mengamati. Nah, karena itulah menurut saya seperti Pak Denny sampaikan tadi, memang dalam hal-hal yang private ini memang pemerintah harus bertindak melindungi. Nah, di sini kan ada lawyer ya Pak, siapa yang di Pak Henson. Nah, juga, nah mungkin desakan akan segera terbitnya undang-undang tentang kerahasiaan data pribadi itu. Apakah itu sudah masuk prolegnas 2022 ini nanti, saya nggak tahu, tentang data-data pribadi kita sebagai warga negara yang akan terlindungi, termasuk mungkin nanti dari pola seperti itu harus memang dikerjakan sehingga kita terhindar dari efek-efek negatifnya. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, saya juga sangat hati-hati kalau akhirnya menyebutkan program seperti ini, AI ini datangnya dari setan gitu, apa pekerjaan itu, apa ini langsung menyimpang dari Alkitab, sangat hati-hati, ya kan? Nah, karena dari dulu setiap ada kemajuan-kemajuan yang terjadi diciptakan oleh anak manusia, kan kita langsung ada a priori dan memberikan justifikasi yang menurut kita itu adalah salah, tapi ternyata dalam perjalanan waktu akhirnya itu bisa kita revisi lagi pendapat kita itu gitu, ya kan? Nah, jadi memang perlu diskusi lebih lanjut lah menurut saya tentang hal ini ke depannya supaya kita lebih paham dan kita ambil manfaatnya, dan yang mudaratnya kita bisa kurangi atau singkirkan. Menurut saya begitulah kita sebagai warga negara atau juga warga gereja ke depan ini. Nah, itu mungkin pemikiran saya di sini. Semoga ke depan diskusi ini atau seperti dari teman-teman di chat bilang di waktu yang akan datang ada lagi sesi-sesi pelajaran atau kuliah seperti ini, boleh disambung lagi oleh Pak Denny. Siap. Sama Bu Junita nih. Jadi ternyata kita nih semakin diperkaya dan kita sadari bahwa kita ini jauh ketinggalan gitu. Sangat jauh ketinggalan kita dari apa yang sudah terjadi. Nah, itu Pak Denny kira-kira yang boleh. Nah, lalu terakhir nih Pak Denny, kan belakangan sebenarnya waktu masa pandemi ini, waktu vaksin mau dimulai itu, kan pemikiran-pemikiran yang ada menolak itu kan mungkin juga pengaruh ini bisa jadi betul Pak Denny, artinya orang tidak mau menerima vaksin karena vaksin itu akhirnya sudah ada AI yang seperti ini bekerja gitu tanpa kita tahu, kan bisa terjadi sebenarnya pergerakan kita pribadi pun orang bisa dipantau. Tadi kayak pemerintahan Cina itu bisa begitu hebatnya. Jadi bisa juga mungkin sih kalau dari segi itu kekhawatiran mereka itu meskipun nggak kuat dasarnya bisa juga ada benarnya, tapi ya puji Tuhan kita udah divaksin sehat aja kan gitu kan. Jadi vaksinnya mengandung unsur ini ya. Iya betul lah. Nah, kalau tracking gitu ya. Kan sampai mereka bilang Bill Gates ikut di sini segala macam kan karena yang menguasai teknologi. Nah, nggak tahu juga, tapi maksud saya memang akhirnya kita juga nggak ke depan ini tidak bisa langsung memberikan penilaian atau justifikasi tentang sesuatu yang baru yang berkembang. Kita memang harus mengikuti dan mempelajari, tapi kita jangan jangan jadi orang yang menjadi sasaran negatifnya gitu aja menurut saya. Terima kasih Pak Denny untuk perkuliahan dan materinya. Ya, terima kasih sama Pak Almen. Betul seperti kata Pak Almen, kita jangan paranoid ya. Dan memang sepanjang sejarah memang begitu kok. Pertama kali diciptakan mesin cetak juga begitu kan. Oh ini nanti orang nggak lagi ngobrol-ngobrol, baca buku aja kerjanya.
Ketika ada TV juga begitu. Wah, nanti keluarga nggak ada lagi waktunya nonton TV aja orang. Ketika ada komputer juga begitu. Sekarang ada AI juga begitu. Jadi kita memang jangan parno ya, jangan paranoid. Tapi di sisi lain, kita juga jadi tahu bahwa mungkin gini, untuk profiling masing-masing orang, kita harus bisa nuntut gitu ya. Misalnya Tokopedia gitu. Kita sering belanja di Tokopedia. Tolong profiling belanja saya jangan dibangun gitu kan. Harusnya kita bisa minta, punya hak gitu. Saya nggak mau bagaimana cara saya belanja selama ini itu, kemudian itu walaupun terdata, tapi jangan diolah menjadi satu data yang menggambarkan profil belanja saya tanpa seizin saya. Boleh kan gitu kan? Sama juga kalau kita di Facebook kan kita like atau kita dislike, ada komentar dan segala macam. Harusnya kita ada itu hak itu namanya. Hak. Oke, datanya ada semua. Tapi boleh nggak kita minta kepada Facebook kalau itu semua mau diolah dan saya akan dibuat profilnya saya dalam media sosial saya, karena mereka juga punya WA saya gitu kan. WhatsApp juga punya Facebook kan. Mereka juga punya Instagram saya gitu ya. Ya, nggak tahu lagi apalagi yang punya grup Facebook. Jadi punya Instagram, punya WhatsApp, punya Facebook gitu ya. Itu kena kali ke orang Indonesia gitu. Kalau kita mau di-profile dari perusahaan yang dia punya aja, boleh nggak gitu? Kalau itu mau dilakukan, saya sebagai penggunanya harus dimintain izin dulu. Gitu. Jangan sembarangan dipakai. Gitu. Itu kan berarti itu data saya. Memang saya melakukannya, tapi waktu mau dipanen, mau digunakan untuk menawarkan produk-produk kepada saya bisa nggak? Nah itu sekarang ya nggak ada yang melakukan itu, ya nggak ada yang bisa mengcounter itu, ya itu cukup ini ya cukup challenging gitu. Bahkan kalau pemerintah misalnya membuat peraturan untuk membuat seperti itu, ada nggak cara untuk melakukannya? Jadi dari mana kita tahu bahwa misalnya Tokopedia tidak membuat profil kita? Dan yang bisa mereka ambil kapan saja. Bagaimana mengkontrol, bagaimana meminta mereka supaya mempertanggungjawabkan itu, dan itu yang menjadi tantangan ke depan. Ya, jadi ya ini saya hanya membukakan situasi dan juga kondisi yang muncul dengan perkembangan AI ini, banyak dimensi etik yang terjadi di situ, khususnya berhubungan dengan kehidupan private kita masing-masing. Tapi mungkin langkah konkretnya yang sederhana begini deh. Makanya ke depan hati-hati bikin likes gitu. Karena likes kita itu adalah preferensi gitu ya. Hati-hati ya. Udah kalau misalnya sebisa mungkin ya pakailah media sosial untuk hal yang sangat dibutuhkan ya. Karena media sosial itu menjadi record. Kita hapus pun nggak bisa ya kan. Dia sudah tahu. AI-nya mengingat dan mungkin bagi kita itu nggak bisa diapa-apain karena begitu banyak data. Tapi bagi AI enggak. Sesuatu yang mungkin bagi kita, kalau saya ngomong begini ya, informasi yang saya sampaikan ini mungkin cuma 10-20 kilobyte atau mungkin nggak sampai 10 kilobyte, mungkin malah mungkin cuma 2 sampai sini yang ahli program. Saya ngomong ini berapa byte sih yang saya sampaikan, yang bisa saya olah gitu. Mungkin cuma 100 byte atau 1000 byte gitu, jadi 1 kilobyte gitu. Tapi AI bisa mengelola data 1 terabyte per sekian detik. Bayangkan. Jadi sehingga bagi kita mustahil, tapi bagi dia dengan data jutaan orang bahkan miliaran orang, mungkin sekarang Facebook punya miliaran. Dia paling tahu apa yang terjadi di dunia ini. Ya, jadi dia itu ada di tangannya untuk mengkontrol apa yang bisa dilakukan. Nah, masalahnya adalah Facebook itu tidak dipilih oleh rakyat. Facebook itu tidak bertanggung jawab kepada masyarakat. Dia adalah personal. Data yang sebesar itu bukan nggak boleh, boleh, tapi harusnya pemerintah yang punya itu. Ya, karena pemerintah bertanggung jawab kepada DPR. Pemerintah diatur oleh undang-undang. Tapi para konglomerat ini, pemilik high-tech yang tinggi ini, pemilik Google, pemilik Tesla, pemilik Facebook, itu tidak bertanggung jawab kepada siapa-siapa. Dan itu yang cukup mengkhawatirkan ya. Bagaimana dengan Gojek, bagaimana dengan Tokopedia, Bukalapak, segala macam ya. Apakah mereka juga
punya guidelines atau batasan dalam menggunakan data-data yang kita tertitip ya di pangkalan data mereka dari aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Ya itu. Jadi mungkin ini semacam ruang yang harus kita diskusikan dan perbincangan bersama supaya kita juga bisa memikirkan solusinya atau juga langkah konkret personal yang bisa kita lakukan. Seperti saya katakan tadi, ya udah kalau begitu gunakanlah Facebook untuk tujuan yang seperlunya, Instagram juga yang seperlunya, WA juga kita sama-sama ya untuk berhati-hati, like, kirim dan segala macam itu. Ya bagi kita mungkin itu cuma sebuah postingan, tapi bagi AI itu sebuah data yang bisa dipakainya untuk membangun profil kita. Ya, menjadi profil yang mungkin ya. Ya ini agak mengerikan sebenarnya kalimatnya. Lebih akurat dari bagaimana istri kita menilai kita. Lebih akurat dari bagaimana suami kita menilai. Itu. Ya, khususnya untuk tujuan-tujuan tertentu, kira-kira apa yang akan kita beli, apa yang tidak kita akan beli, bagaimana apalagi nanti kalau ada face recognition ya, itu kalau ada di laptop kita dan dia mengenal emosi kita selama 1 hari itu, jadi dia tahu kondisi psikologi kita, ya, dan itu cukup mengerikan kalau kelak nanti orang melamar kerja udah AI aja yang menilai, oh orang ini emosinya nggak stabil, nggak usah diterima dan seterusnya, dan itu ya banyak hal yang akan terjadi. Sama-sama lah kita pikirkan, sama-sama kita diskusikan. Baik, bagi saya itu saja. Terima kasih buat seluruh diskusi kita selama ini. Saya secara khusus mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kelemahan di sana-sini dalam pembelajaran kita. Dan terima kasih buat partisipasinya. Terima kasih buat kebersamaannya. Ukrida siap ya. Di masa depan akan memberikan layanan publik supaya kita bersama-sama mencerdaskan kehidupan kita sebagai bagian daripada bangsa dan negara kita, juga sebagai bagian daripada komunitas Kristen, juga sebagai bagian daripada kalau kita berakar dari komunitas agama yang berbeda dari agama kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya. Pak, ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Nathan. Untuk menutup acara kita, apakah boleh minta bantuan ini Ibu Nova? Boleh nggak minta bantuannya Ibu Nova menutup dalam doa? Ada nggak Ibu Nova di sini? Ada, Bang. Iya, silakan Ibu Nova. Kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur banyak cara yang Tuhan pakai untuk memelihara kami, mengajari kami. Dan kami bersyukur lewat setiap pelajaran itu menolong kami untuk semakin mengenal Tuhan, mengenal diri kami, dan untuk apa kami hadir di tengah-tengah dunia ini. 6 kali pertemuan kami sama-sama belajar lewat abang kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah setiap hal yang kami pelajari, yang kami refleksikan selama kami belajar itu menolong kami untuk semakin menghormati Tuhan, semakin menghormati keberadaan kami sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan biarlah kami juga bisa menjadi berkat untuk orang lain lewat bagaimana cara kami memperlakukan diri kami, memperlakukan diri kami dan orang lain lewat etika-etika yang sudah kami pelajari. Bapak, kami berdoa, biarlah namamu semakin dikenal, namamu semakin besar. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bang Denny, yang sudah Tuhan pakai untuk menolong kami, untuk belajar bersama-sama. Kami berdoa, biarlah Tuhan pakai Bang Denny untuk terus semakin memberkati banyak orang, menginspirasi banyak orang. Tuhan pelihara Bang Denny dan keluarga, berikan kesehatan, dan apapun yang mereka perlukan, biarlah kiranya Tuhan yang cukupkan. Dan kami juga berdoa untuk Ukrida yang Tuhan pakai untuk memfasilitasi kami. Kiranya Tuhan berkati juga supaya semakin banyak hal yang dikerjakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menggembalakan kami lewat 6 pertemuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin.